seem to survive by eating human flesh. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Riley Denbo. Ia merupakan ketua dari sekelompok pemburu makanan dan keperluan sehari-hari pada zaman yang kacau ini, yaitu zaman zombie. Beranggotakan lebih dari 10 orang, ia dan timnya adalah salah satu pemburu terbaik dari yang lain. Dia bernama Cholo, salah satu anggota paling kuat yang kemampuannya hampir setara dengan Riley. Meski kekuatan Cholo tidak bisa dianggap remeh, namun untuk menduduki posisi ketua, ia tidak seambisius itu dan akan tetap membiarkan Riley untuk memegang jabatan tersebut. Riley, looks like God's let the phone off the hook, huh, baby? Tidak jarang mereka berdua terlibat ketegangan dan cekcok sesama orang yang paling berpengaruh. Seperti sekarang ini hanya tentang malam terakhir mereka berdua bekerja sebagai pemburu. Mereka saling melemparkan jabatan satu sama lain demi bisa kabur dari tanggung jawab tersebut. You're not gonna dump these recycled delinquents on me. Setelah kembang api dinyalakan untuk mengalihkan perhatian para zombie, mulailah mereka menyisir satu persatu pusat perbelanjaan, apotek, dan lain-lain demi bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk beberapa waktu ke depan. Tanpa Riley ataupun Cholo sadari, dari sekian zombie yang ada di kota, ada satu zombie yaitu mantan petugas pom bensin, kita panggil saja Samsul. Entah apa yang terjadi kepadanya, ia seolah memiliki kesadaran lain, hampir menyerupai bayi berusia 3 tahun, mulai belajar tentang cara dunia bekerja, bahkan merasa aneh ketika yang lain teralihkan karena kembang api, sedangkan dirinya tidak. Kedatangan Riley CS langsung membuat Samsul amarahan, apalagi setelah mereka menghabisi beberapa zombie. Bukan tanpa alasan Samsul begitu marah, namun karena ia sudah menganggap jika para zombie adalah keluarganya, maka ia pun mencoba setidaknya menyelamatkan beberapa dari mereka. They're gone. Di tengah hunting tersebut, kembang api yang seharusnya terus menyala malah macet, yang membuat Riley tidak punya pilihan lain selain harus menarik seluruh pasukannya. Meski pekerjaan belum selesai, namun nyawa rekannya jauh lebih penting. Namun beda halnya dengan Cholo, ia memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dan ketika Cholo hendak membuka salah satu lemari, tiba-tiba beruntung Cholo berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, namun karena suasana hatinya sedang buruk setelah kejadian barusan, ia menyuruh salah satu anggota untuk menggantikan tugasnya mengumpulkan persediaan dari sana dan si anggota akhirnya memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri daripada harus menjadi zombie. Meski sangat terpukul dengan kejadian tersebut, Riley yang baru sampai ke TKP pun hanya bisa pulang dengan perasaan sedih yang mendalam karena telah kehilangan satu anggotanya. Di perjalanan pulang, para anggota pemburu makanan terlihat sedikit arogan dengan menggaur-gaurkan motornya di depan Samsul CS. Mereka tidak sadar jika Samsul adalah zombie yang berbeda, di mana Samsul sendiri berhasil merebut salah satu senjata milik pemburu dan menyimpannya untuk digunakan suatu saat nanti. Kembali ke tempat mereka tinggal, yaitu sebuah lokasi kumuh di tengah kota yang sudah dikelilingi kawat bertegangan tinggi agar terjaga dari para zombie. Dan alasan kenapa mereka berkata jika ini adalah malam terakhir sebagai pemburu adalah Riley akan pindah ke tempat yang sangat jauh bersama sahabatnya yang, mohon maaf, korban kebakaran bernama Charlie. Sedangkan Cholo akan pindah ke distrik yang berlokasi di sebuah gedung bernama Fiddler Green atau tempat tinggalnya orang-orang kaya. Sementara Cholo pergi menemui si pemilik gedung, Riley pergi ke sebuah katakanlah dealer untuk mengambil kendaraan pesanannya. Di perjalanan ia bertemu dengan seorang pemimpin kelompok pemberontak bernama Mulligan. Awalnya Riley diajak untuk bergabung dan menggulingkan pemimpin Fiddler Green yang dianggapnya telah menindas kaum miskin, sehingga mereka harus bersatu agar menjadi kelompok yang kuat dan tak pernah terkalahkan. You all right, son?
Sesampainya di tempat orang yang dimaksud, Cholo tidak bertemu dengan si pemilik gedung yang katanya sedang tidak ada. Namun, baru saja hendak akan mendekati kamar si pemilik, ia malah mendengar suara menggeram dari dalam ruangan yang ternyata ya, setelah menghantam babatok si bapak dengan sebuah piala, Cholo pun pergi karena pihak keamanan sudah datang untuk mengatasi masalah ini. Akhirnya ia bertemu dengan orang yang ia cari bernama Bapak Kufman atau bapak si pemilik gedung dan segala isinya. Dan alasan kenapa mereka bertemu adalah Cholo meminta agar diberikan hunian oleh Kufman tidak gratis, melainkan ambil saja uang sewanya dari gaji yang selama 3 tahun ini tidak pernah ia ambil. Namun bukannya memberikan apa yang Cholo inginkan, Kufman malah mengkhianatinya dengan mengatakan jika saat ini sudah banyak orang yang mengantri sehingga Cholo sudah pasti tidak akan kebagian dan meminta penjaga untuk mengusirnya dari tempat itu. Kedatangan Pak Penjaga membuat Cholo sadar jika Kufman berniat untuk menghabisinya. Namun sebelum itu terjadi, Cholo sudah bersiap mengambil tindakan dan berhasil menghabisi Pak Penjaga. Cholo langsung mengajak semua anggotanya untuk pergi. Sementara Riley sendiri saat ini masih sibuk dengan mobilnya yang menghilang entah kemana. Berlokasi di sebuah pasar malam, Riley mencari seorang pria yang mohon maaf bertubuh agak pendek, yang ternyata orang itu adalah seorang pemasok sekaligus orang yang sudah menyiapkan mobil untuk Riley. Lepas dari Riley, si pria itu langsung kabur dan menyuruh anak buahnya untuk menyibukkan Riley, di mana Riley sendiri baru saja sadar jika di dalam sebuah ring ada seorang wanita yang dijadikan bahan hiburan oleh pemilik tempat itu sehingga meski niat awal ingin menolong si wanita yang bernama Slake, namun entah apa yang terjadi, Riley, Slake, dan Charlie malah dijebloskan ke penjara dengan alasan sudah membuat kekacauan, sehingga mereka hanya bisa pasrah atas nasib sial yang menimpanya. Di tempat lain, lebih tepatnya di luar area distrik manusia normal, terlihat Samsul dengan membawa anggotanya sudah hampir sampai ke tempat di mana manusia tinggal. Tidak seperti zombie lain tanpa otak, Samsul berhasil mengajarkan anggotanya cara memakai pisau seperti yang saat ini si anak buah lakukan, yaitu merusak gerbang masuk dengan pisau alih-alih mencakarnya dengan kuku. Entah apa yang terjadi, Riley tiba-tiba saja dipanggil oleh Kufman yang ternyata ingin meminta bantuannya mengambil kembali sebuah kendaraan bernama Dead Reckoning, kendaraan khusus yang dipersenjatai alat tempur modern termasuk roket yang bisa menghancurkan apa saja yang menjadi penghalangnya. There's one more thing, my friends. They go with me. Quickly. How quickly? Midnight. Dengan imbalan mobil itu sendiri, Riley akhirnya kembali ke penjara untuk menjemput Slake dan Charlie demi membantu menuntaskan misi ini. Ditambah 3 orang anggota baru yang sengaja Kufman persiapkan untuk membantu mereka. Let's do something. You can call me Motown. Tanpa mereka sadari, Samsu CS sudah berhasil merebut distrik dengan sedikit bantuan Cholo, bukan dengan cara membukakan pintu, melainkan dengan membiarkannya masuk tanpa melakukan perlawanan, karena memang selain Riley dan Cholo CS, hanya sedikit orang yang cakap dalam melawan dan membasmi para zombie meskipun mereka adalah para tentara. Di luar markas, lebih tepatnya sebuah tempat penyimpanan amunisi, Riley pergi ke tempat itu untuk membawa beberapa kotak agar persiapan mereka semakin matang. Namun sesampainya di sana, mereka malah dikejutkan dengan sekumpulan anak buah Samsul sedang mukbang berjamaah. Alih-alih membantai mereka, Riley bersama satu temannya memilih pergi saja dari sana dan hanya menghabisi beberapa zombie yang dirasa mengganggu mereka. Baru saja keluar dan menaiki mobil, salah satu anak buah Kufman malah tertimpa nasib sial, yaitu
tidak ada pilihan lain. Setelah satu dari mereka tergigit, Slade pun terpaksa harus menghabisinya sebelum ia menjadi zombie. Dan setelah membuang jasad orang itu, mereka pun langsung berangkat mencari Dead Reckoning saat itu juga. Dengan menggunakan sebuah alat pelacak, Riley Chase pun mulai mengikuti mobil itu diam-diam. Namun di tengah jalan, ia meminta agar Slade menghentikan mobilnya untuk sekedar menegaskan jika ia akan kabur dengan membawa Dead Reckoning jika mobil itu sudah berhasil didapatkan. Dan jika ada yang tidak setuju dengan keputusannya, maka mereka boleh untuk turun dan kembali kepada Koopman. Sementara itu di tempat lain, Cholo menyuruh salah satu dari mereka untuk pergi ke sebuah dermaga dan menunggu Koopman memberikan sejumlah uang. Bukan apa-apa, dengan Dead Reckoning bersama Cholo, bisa saja ia membumi hanguskan kediaman Koopman. Dan jika tidak ingin hal itu terjadi, maka ia harus memberikan apa yang Cholo inginkan. Tidak mendapat kabar dari si anak buah, Cholo pun meminta operator untuk menyiapkan roket yang akan digunakan untuk menghancurkan tempat tinggal Koopman, tanpa sadar jika saat ini anak buahnya di pelabuhan sedang berada dalam bahaya. Setelah anak buahnya meninggal, ada satu masalah lain yang Cholo sendiri masih tidak menyadarinya, yaitu kedatangan Riley Chase untuk merebut kembali Dead Reckoning, di mana Riley berhenti di tempat yang tidak jauh dari posisi Cholo saat ini. Tanpa menunggu lebih lama, Riley yang tahu kemana Cholo akan lewat pun langsung bergegas mencegahnya bersama Charlie. Seolah tidak terjadi apa-apa, Cholo membiarkan mereka berdua masuk dan langsung melakukan hal ini kepada Riley. Ya, Cholo menodongkan senjatanya ke arah wajah Riley. Meski Slade dan satu rekannya bersembunyi di bebatuan, mereka tidak bertindak sedikit pun. Karena jika salah langkah meski hanya sekali saja, maka semuanya akan berada dalam bahaya. Saat hendak akan meluncurkan roketnya, Cholo tidak tahu jika Riley mempunyai sebuah alat kecil yang bisa digunakan untuk menonaktifkan paksa roket yang sebentar lagi akan diluncurkan. Yang belum juga selesai dengan masalah tersebut, Cholo dikejutkan dengan sebuah tembakan dari luar yang ternyata adalah si wanita kiriman Koopman yang sudah berkhianat dan mencoba untuk menghabisi Cholo dan Riley. Setelah si wanita terbunuh oleh zombie, Cholo pun akhirnya memberikan Dead Reckoning kepada Riley karena sudah menyelamatkannya dari tembakan, di mana anak buah Cholo kecuali yang berjanggut memilih untuk terus mengikuti Cholo kemanapun ia pergi. Setelah dari komplek penduduk yang mohon maaf kurang mampu, kini Samsul berhasil sampai di perbatasan untuk pergi ke tempat di mana Koopman tinggal. Namun yang menjadi tantangannya kali ini adalah air yang menjadi penghalang Samsul untuk bisa sampai ke tempat itu. Dan Samsul sama sekali tidak pernah memasukinya. Namun karena sebagai leader yang baik, ia harus memberikan contoh sehingga Samsul langsung melangkah masuk ke dalamnya. Sesampainya di pinggiran komplek orang-orang kaya, Samsul CS pun akhirnya membantai seluruh penduduk yang ada di sana. Tidak ada satupun orang yang bisa lolos dari cengkraman Samsul, baik itu tentara ataupun rakyat biasa, karena memang dari segi durabilitas, Samsul jauh lebih unggul dari mereka. Lihat ada ledakan dan kebakaran di mana-mana, Koopman akhirnya memilih untuk pergi saja dari gedung tempatnya tinggal saat ini, di mana Riley yang juga melihat adanya sebuah ledakan pun memutuskan untuk pergi menengok komplek, berharap masih ada manusia yang bisa diselamatkan. Sementara Riley di perjalanan pulang, terlihat Cholo yang saat ini berhadapan dengan seorang zombie yang kebetulan masih berada di sana dan tidak ikut dengan Samsul, di mana Cholo berhasil tergigit dan tinggal menunggu waktu sampai akhirnya dia berubah menjadi zombie.
Dengan cepat Samsul akhirnya sampai di gedung yang saat ini Kupman tinggali. Colo sendiri masuk lewat belakang setelah diantarkan oleh sahabatnya karena memang Colo sudah pasrah akan nasibnya dan berniat untuk melakukan balas dendam terhadap Kupman yang sudah menipunya meski Colo sangat mempercayainya. Terhalang jembatan gantung, Riley mencoba keluar untuk membuka jembatan itu agar mereka bisa lewat. Namun, baru saja menurunkan jembatan, zombie yang berasal dari arah lain mulai berdatangan dan bersiap untuk memasuki mobil, sehingga Riley harus mencari jalan lain agar ia bisa kembali masuk ke dalam. Dengan masuknya Riley, mereka pun akhirnya berangkat dan langsung menyalakan beberapa kembang api berharap perhatian para zombie akan teralihkan meski hanya beberapa saat. Namun karena para zombie sudah mulai pintar dengan Samsul yang menjadi pemimpinnya, mereka tidak bisa ditipu semudah itu dan kembali melanjutkan aktivitasnya dengan mengacak-ngacak para warga. Entah berapa warga yang tersisa, terlihat mereka dalam sebuah kelompok kecil mencoba untuk bertahan dari serangan para zombie. Meski agak mustahil menang, namun mereka bahu-membahu bertahan dari para makhluk tersebut, berharap keajaiban akan datang dan akhirnya menyelamatkan mereka sebelum berakhir menjadi mayat berjalan. Di parkiran, Kupman dan satu asistennya berhasil dari kiamat zombie. Namun baru saja Kupman menaiki mobil dengan si asisten yang akan membukakan gerbang, datanglah Samsul menyusulnya ke sana, sehingga si asisten langsung pergi meninggalkan Kupman dengan membawa serta kunci mobilnya. Melihat pom mini di samping mobil, Kupman yang teringat jika ia adalah seorang mantan kang bensin pun langsung membanjiri mobil tersebut dengan bensin dan pergi meninggalkan Kupman sendirian. Selesai dengan Samsul, datanglah Colo versi zombie yang langsung Kupman tembaki saat itu juga. Melihat Colo tumbang, Kupman segera mengambil kantong uangnya untuk segera pergi dari sana. Namun siapa sangka, Colo rupanya berhasil bangkit dan mulai mendekati Kupman dengan Samsul yang juga datang membawa entah apa namanya. Namun yang pasti benda itu ada apinya dan... Sementara Kupman dan Colo tewas akibat ledakan, Riley CS yang menganggap jika warga masyarakat sudah habis pun tidak segan menembakkan roketnya ke arah para zombie sehingga... Setelah para zombie di tempat ledakan habis tak tersisa, para warga akhirnya keluar dari tempat persembunyian mereka, disusul dengan kedatangan Mulligan yang ternyata masih hidup. Dan dengan tiwasnya Kupman, maka secara tidak langsung, Mulligan akan menjadi pemimpin atau presiden bagi warga yang selamat. Meski Mulligan sudah membujuk agar Riley tetap tinggal di sini, ia memilih untuk pergi saja ke sebuah tempat yang ada di utara. Entah ada apa di tempat yang akan Riley tuju saat ini, namun ia memilih untuk pergi begitu saja. Meski melihat Samsul dengan komplotannya masih hidup, ia juga membiarkannya. Karena menurut Riley, mereka hanya mencari tempat untuk tinggal. Take us north. Tamat, ending yang sangat membagongkan.